Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kolaka, yang saya hormati Bapak-bapak anggota Forkopimda yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pejabat lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pejabat lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu panitia pemberangkatan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi tingkat Kabupaten Kolaka yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan rapat panitia persiapan pemberangkatan jamaah calon haji Kabupaten Kolaka yang insya Allah akan diberangkatkan pada tanggal 21 dan tanggal 22 di Kabupaten Kolaka menuju ke embarkasi Sardi Makassar. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Wakil Bupati, Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, insya Allah rapat kita pada hari ini akan dipimpin langsung dan dipandu oleh Bapak Wakil Bupati. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kami informasikan. Yang pertama, bahwa jumlah jamaah yang akan kita berangkatkan pada tahun ini berjumlah 160 orang, terdiri dari 44 orang laki-laki dan 116 orang perempuan. Dari jumlah jamaah kita ini tersebar di 11 kecamatan. Yang pertama dari Kecamatan Baula 2 orang, Kecamatan Kolaka 31 orang, Kecamatan Latambaga 19 orang, Kecamatan Polinggona 4 orang, Kecamatan Pomalaan 33 orang, Kecamatan Samatul 24 orang, Kecamatan Taketada 14 orang, Toari 3 orang, Watu Bangga 6 orang, Kecamatan Woro 10 orang, Kecamatan Undulako 14 orang. Jadi tahun ini Bumenda kosong. Jadi hanya 11 kecamatan yang ada jamaahnya pada tahun ini. Kemudian selanjutnya dari 160 orang ini kita akan berangkatkan dari Kolaka menuju embarkasi 40 orang kita berangkatkan pada tanggal 21 dan 120 orang kita akan berangkatkan pada tanggal 22. 3 kali penerbangan pada tanggal 20, 21 1 kali penerbangan, kemudian pada tanggal 22 2 kali penerbangan pagi dan siang. Akan diterima di embarkasi pada tanggal 22 pukul 19.00. Kemudian akan diberangkatkan ke Mekah dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada tanggal 23 Juni pukul 23:05. Insya Allah tiba di Jeddah pada tanggal 24 pukul 6:55. Kemudian selanjutnya jamaah yang akan kita berangkatkan ini kita rencanakan akan dilepaskan oleh Bapak Bupati pada tanggal 20 Juni 2022, dan mungkin kita akan mengikuti secara online dari pelepasan secara keseluruhan jamaah Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Gubernur juga pada tanggal yang sama. Dan kabupaten-kabupaten yang jauh dihimbau untuk mengikuti pelepasan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur secara online. Kemudian yang offline itu adalah jamaah dari Kota Kendari di asrama haji. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini pengantar dari kami, dan selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan arahan sekaligus akan dipandu rapat kita pada hari ini oleh Bapak Bupati. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka beserta seluruh staf. Ya, saya hormati Bapak, teman-teman Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ada hadirnya Wakil Pak Kajari, Ketua Pengadilan dari DPR, ya, bisa hadir ini juga teman-teman dari DPR, sekarang belum hadir. Ya, saya hormati ada yang mewakili Pak Dandim, mewakili Pak Kapolres, ya, mewakili Pak Kepala Kadis Perhubungan serta staf, ya, wakili Kadis Kesehatan, Pak Danpom, kemudian ada saudari Kantor Kementerian Kabupaten Kolaka, diberi amanah, dipercaya untuk menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kolaka Utara. Ini luar biasa berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan ke depan ada lagi yang menyusul dari Kolaka menjadi kepala kantor di tempat yang kosong. Kalau masih berisi tidak bisa nanti marah yang punya. Ya. Kemudian Pak Desa, ada juga saya lihat Pak Desa Tangita ada ya. Kepala bandara ini juga bergeser ini, adinda ini Pak Heri ini, Kepala PTD Bandara Srengenge Bandera. Alhamdulillah, mudah-mudahan promosi juga. Kemudian dari manajemen PT Aneka Tambang yang wakili, serta seluruh teman-teman panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, kalau saya lihat di kepanitiaan ini hampir sama jumlah panitia dengan yang akan berangkat. Yang akan berangkat 160, jumlah panitia 128. ini luar biasa ini, ya. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ada penjelasan singkat. Pertama, kita puji syukur tentunya pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua diberikan kekuatan, kesempatan, kita bisa hadir dalam rapat persiapan pemberangkatan jamaah haji dari Kabupaten Kolaka tahun 2022 Masehi 1443 Hijriah. Kita bersyukur karena tahun ini sudah bisa kita berangkatkan jamaah kita setelah dua kali ya, 2 tahun berturut-turut kita tidak bisa berangkat. Ya, saya waktu 2020 kemarin nama saya juga sudah naik Pak Kande
Ya, saya sudah mulai mau melakukan persiapan. Ternyata tertunda 2022 muncul daftar, tidak ada nama saya. Nah ini ya sempat saya apakan, kenapa begini Pak? Orang di bawah saya sudah berangkat, saya tidak. Ternyata dicari, ternyata saya belum sampai 10 tahun habis berangkat. Ada peraturan baru mungkin untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita, karena terlalu banyak, terlalu lama menunggu. Kalau sehingga ada aturan baru, nanti setelah 10 tahun baru kita bisa, alhamdulillah, mudah-mudahan dikasih umur panjang, kesehatan kita bisa laksanakan nanti. Amin. Bapak Ibu, tanggal 21 itu 40 orang sehingga tidak padat. Kemudian persiapannya juga tentu kita kondisi jumlah jamaah yang keberangkatan, kita tidak pakai tenda mungkin untuk pemberangkatan karena datang langsung masuk ke ruang tunggu. Kemudian mungkin kita akan persiapan ketika pulang nanti kita bisa pasang tenda, beberapa tenda supaya para penjemput bisa sekaligus menjemput kedatangan jamaah kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena ini kegiatan dari tahun kita laksanakan, saya kira apa yang harus kita persiapkan kita sudah pahami. Kemudian kekurangan-kekurangan ketika pelaksanaan tahun-tahun yang lalu juga sudah menjadi evaluasi bagi kita semua. Kekurangan-kekurangan itu sudah bisa kita tutupi, di mana kita kekurangan ketika berangkat tahun yang lalu kita sudah bisa tutupi, sehingga kita persiapkan sebaik mungkin agar dari tahun ke tahun pelaksanaan pemberangkatan maupun penjemputan jamaah haji kita semakin baik dari tahun ke tahun. Tentu sebentar saya juga akan mempersilahkan kepada teman-teman Pak Kabak mungkin, atau masukan-masukan dari teman-teman apa-apa yang harus kita lakukan sehingga pemberangkatan nanti akan berjalan dengan baik. Karena kebiasaan ini sudah kita laksanakan, mungkin tinggal nanti teknisnya. Mulai pemberangkatan pertama karena jumlahnya 40 orang, karena yang dari sana lebih banyak kayaknya jamaah dari selatan ya Pak, dari selatan. Apakah nanti kita akan menggunakan ada patwal yang akan mengawal atau seperti apa dari sini ke sana? Karena sedikit, tapi nanti semua itu akan kita lihat terkait dengan dari teknis pelaksanaan. Yang kemarin tidak apa-apa saya ungkap di sini. Yang kemarin menjadi tugas berat dari teman-teman di Kesra terkait dengan tambahan biaya bagi jamaah dari tambahan biaya lokal dari Bandara Saniban ke embarkasi Hasanuddin itu kemarin kita oleh Lion Pak Heri ya, oleh Lion kita dikasih 4 juta kurang lebih per jamaah pulang pergi. Nah, biaya itu selama ini alhamdulillah Pemda sering menanggung biaya itu supaya tidak terlalu memberatkan jamaah kita. Tapi dari anggaran yang disiapkan oleh teman-teman di Kesara juga kurang. Kita hanya persiapkan kurang lebih 2 juta untuk lokal itu. Setelah mengadakan komunikasi di sini tidak ketemu, teman-teman dari Pak Kesara bersama dengan Pak Setnya 1 berangkat ke Jakarta langsung ke Lion Pusat. Alhamdulillah kita tidak charter karena kalau charter ya anggaran seperti itu tadi 4 juta pulang pergi. Kita ambil reguler, kita pakai reguler sehingga yang kita bayar kurang lebih 1.900.000 sekian hampir 2 juta tapi itu sudah selesai clear ya. Nanti mungkin ada hal lain nanti kita akan bicarakan dengan jamaah. Saya hanya minta kepada Pak Kabak Kesra kalau masih panjang umur pada saat penyusunan anggaran nanti semua dihitung satu kali, tidak hanya anggaran untuk tiket tapi anggaran lain, karena ini juga besar ternyata ya, besar ternyata kurang lebih 2.600.000 ini untuk biaya transportasi darat barang
barang jamaah ini, ya saya kira ini juga jadi perhatian kita pemerintah. Ya, apa yang bisa kita bantukan kepada masyarakat kita, kepada jamaah kita, ini untuk khusus untuk Pak Kabak Kesra ketika menyusun anggaran nanti tahun 2023, tolong dimasukkan termasuk dengan samping biaya transportasi orang dari Sangin Bandera ke Makassar, juga barang dianggarkan sehingga tidak ada lagi tambahan biaya dari jamaah. Itu harapan kita semua. Saya kira pemerintah daerah tidak akan memberatkan kalau itu kita tanggung semua. Tapi itu nanti Pak Kabang supaya menjadi catatan tersendiri. Kemudian hal-hal lain mungkin Bapak Ibu sekalian, saya mohon kepada kita untuk selalu kita berkoordinasi. Ya, kalau misalnya ada hal-hal yang, karena ini sudah biasa kita laksanakan, persiapannya juga tidak terlalu, karena jamaah kita tidak banyak seperti yang tahun-tahun lalu. Ya, saya kira persiapannya tidak terlalu besar, tinggal kita melakukan koordinasi nanti. Ya, koordinasi kalau ada hal-hal yang dari bidang masing-masing, karena saya lihat ini ada banyak sekali bidang ini. Ya, ke saya bisa ke ketua pelaksana harian, kebetulan ketua harian Pak Kantor Kementerian Agama, ya, bisa juga kepada Pak Sekda, kita supaya semua berjalan lancar, tidak ada kendala di lapangan. Ya, setiap ada kendala kita cari solusinya. Ya, itulah tugas kita, kewajiban kita yang diamanahkan kepada kita untuk memberi pelayanan supaya pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Kabupaten Kolaka ini berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kemudian teman-teman perhubungan juga mohon koordinasinya supaya semua berjalan baik di lapangan. Sekedar pengantar mungkin dari saya cukup, nanti kita menerima masukan dari teman-teman dari semua kita yang hari per hari ini memberikan masukan terkait dengan keberangkatan dan pemulangan jamaah haji nanti kita, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Saya kira ini dari saya. Nanti secara teknis mungkin Pak Kabak, pokoknya kita semua bisa memberi, termasuk dari teman-teman dari pengamanan, seperti apa nanti model pengamanannya. Seperti yang saya katakan tadi, ini tidak terlalu susah karena sudah dari tahun ke tahun kita laksanakan ini, tinggal kita melaksanakan kita komunikasi semua bisa berjalan dengan baik. Saya kira ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Ketua Harian yang akan tadi diserahkan ke saya, tapi saya serahkan ke Ketua Harian untuk supaya jalannya ini bagus. Ya, saya kembali kepada Ketua Harian Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama untuk mimpin dan sekaligus memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan masukan terkait dengan kegiatan pelaksanaan keberangkatan jamaah haji yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 20. Mulai 20 kita berlepasan di Masjid Agung, kemudian 21 sudah ada yang berangkat, kemudian 22, 23, 22 sudah berangkat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, demikian arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk dari Bapak Wakil Bupati sekaligus selaku Ketua Umum BPIH tahun 2022 Masehi 1443 Hijriah. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati sudah jelas untuk kita semua. Terkait dengan teknis-teknis mungkin kita akan mempersilahkan Bapak dan Ibu sesuai dengan bidang tugas yang diamanahkan ke kita sekalian, sehingga masing-masing kita akan menyampaikan apa yang perlu kita persiapkan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Mungkin kita mengawali dari Bapak Kabak Kesra. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati selaku Ketua Umum Panitia Penyelenggara Haji Kabupaten Kolaka, yang saya hormati Pak Kandep selaku Ketua Harian, Bapak Forkopimda yang sempat hadir, Bapak dan Pom, Bapak Kepala Bandara Pak hadir, dan bapak-bapak yang tidak sempat kami sebut satu-satu, sama-sama kami hormati. Baiklah, jadi untuk pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji kita yang sejumlah 160 orang itu sesuai dengan schedule rencana pelaksanaan. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wakil Bupati menyangkut tentang tugas Pemda, khususnya dalam hal penanganan pemberangkatan. Kebetulan untuk tahun ini kita hanya diberi tanggung jawab khusus untuk penganggaran penerbangan. Padahal itu juga ikut bagasinya. Jadi seperti disampaikan tadi, mudah-mudahan ya tahun depan itu bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah semua sudah klop, tinggal teknis pemberangkatannya ini. Dan rencana kita akan pelepasan yaitu di Masjid Agung pada tanggal 20 Juni 2022, yaitu kalau nggak salah hari Rabu. Jadi hari Selasa ya? Oh hari Senin, sorry, ternyata sudah pemberangkatannya ini. Jadi hari Senin kita rencana. Jadi ini setelah apakah atau sebelum pelepasan secara virtual dari Gubernur Sulawesi Tenggara. Jadi begitu juga dengan pelepasan sekaligus perencanaan pelaksanaan PCR. Ya Pak Dok, jadi pelaksanaan PCR mungkin kita laksanakan pada hari itu karena sesuai dengan persyaratan untuk calon jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi itu harus dipersyaratkan PCR. Tapi alhamdulillah kemarin tanggal 20 sudah dites antigen. Ya, tanggal 10 kemarin itu sudah kita tes antigen. Menurut laporan alhamdulillah tidak ada yang reaktif, dan mudah-mudahan ini akan dijaga sampai PCR sampai dengan pemberangkatan ke Arab Saudi. Pada saat kita rapat virtual dengan pihak Otban Makassar, Otban 5 kemarin itu, ini agak sedikit kaget karena muncul aturan baru itu PCR itu berlaku 2 kali 24 jam atau 48 jam. Jadi kalau tanggal 20 kita PCR di sini, baru sampai Makassar harus PCR lagi. Nah ini ternyata sementara jalan rapat ada informasi dari kementerian bahwa sudah berlaku kembali 3 kali 24 jam atau 72 jam. Jadi kalau setelah di PCR mungkin tanggal 20 keluar hasilnya 21.00, jadi itu bisa berlaku sampai di Arab Saudi, baru bisa di PCR ulang. Jadi alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik. Jadi sehingga pemberangkatan nanti ini setelah sampai di, kita akan rencana 40 orang itu pada tanggal 21 diberangkatkan ke bandara. Sampai di bandara itu tidak ada lagi acara seremonial. Jadi kami sudah sepakat dengan kepala bandara bahwa nanti jemaah kita yang datang langsung masuk ke ruang tunggu. Nah, jadi penjemputnya itu menyesuaikan, dan mungkin kita akan batasi. Jadi kita akan batasi, tapi nanti itu teknisnya di bandara nanti bersama dengan dinas perhubungan. Jadi setelah pemberangkatan sampai di Makassar, tadinya ini pada saat seandainya memang di charter sangat banyak rumit memang aturannya. Karena kalau kita charter ternyata pesawatnya harus diadakan pesawat tersendiri. Sampai di sana di Makassar juga ternyata parkirannya juga parkiran tersendiri. Nah, sehingga mobil yang masuk ternyata banyak sekali proses mobil yang masuk, sopirnya harus diuji kembali di pihak Oban. Yang kedua, mobilnya harus dites apa remnya apa, jangan sampai dia gosok pesawat. Jadi memang terlalu banyak aturannya dan terlalu banyak
harus item-item pembayaran. Di base yang akan masuk ini nilainya 2 juta lebih satu base. Kita terlalu banyak. Nah, setelah kami konsultasi dengan pihak layang pusat, diberikan salah setelah dia cek pada tanggal 21 dan 22 itu ternyata pendaftarnya itu booking baru 1 orang. Nah, sementara setiap 72 seat. Jadi baru 1 dia diserahkan langsung segera booking reguler saja, tidak usah supaya tidak rumit, sama dengan penerbangan biasa. Jadi setelah tiba di Makassar dan dijemput lagi sama dengan tetap dijemput oleh bandara, masuk ke terminal, dari terminal keluar baru dijemput langsung oleh Damri, diantar masuk ke embarkasi. Itulah semua yang memudahkan sehingga pelaksanaan kegiatan haji kita sebentar ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua berdoa dengan SK yang kita buat kita akan laksanakan sesuai dengan masing-masing. Tentu tiada lain tujuannya kita untuk memudahkan, memperlancar dan meringankan beban saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Apalagi ini setelah absen 2 tahun berturut-turut. Sekira itu barangkali sekedar pengantar dari kami, dan mudah-mudahan ini nanti sebentar ada solusi dan kemudahan sehingga keterlibatan kita semua, khususnya yang diberi tugas di kepanitiaan ini dapat berjalan dengan baik. Saya kira terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita mau urut saja sesuai dengan bidang supaya tertib. Dari bidang-bidang kepanitiaan kita ini, pertama ada bidang upacara, kemudian yang kedua bidang kesehatan, ketiga bidang transportasi dan pengaturan lalu lintas, kemudian keempat bidang dokumen dan kesekretariatan, 5 bidang sarana perlengkapan, kemudian 6 bidang akomodasi dan konsumsi, 7 bidang keamanan, 8 bidang publikasi dokumentasi, 9 bidang urusan barang bawaan jamaah haji, akhirnya 9 bidang. Kita ingin mempersilahkan pertama dari bidang upacara. Bidang upacara ini koordinatornya adalah Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Kolaka. Anggotanya Dr. Ahmad Tanaka SPD, MPD, kemudian Haja ND Jayadin, kemudian yang keempat Pandi Parandi SSTP, kemudian kelima Veteranus Haji Agus Ramadan Imam, 6 Veteranus Hasbullah MH, kemudian 7 Veteranus Ansani MPD, 8 Veteranus Muhammad Yasin MM, 9 Nur Asia SAG, kemudian 10 Veteran Parida, 11 Susan Sapana SH, 12 Asri Mangka SPD MMPD, dan ke-13 Haji Jamali SE. Ini untuk bidang upacara. Ya, tentu ini kita akan berbicara terkait dengan persiapan pada acara pembukaan pelepasan jamaah calon haji seperti apa disampaikan tadi. Insya Allah pelepasan ini akan dilepaskan oleh Pak Bupati tanggal 20 Juni 2022, sekaligus mungkin nanti akan dilanjutkan dengan mengikuti secara virtual proses pelepasan jamaah haji secara keseluruhan se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dilakukan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga mungkin teman-teman di seksi atau di bidang upacara ini sudah bisa mempersiapkan persiapan pelepasan internal kabupaten kita, kabupaten, sekaligus bagaimana persiapan pada saat virtual mengikuti proses pelepasan yang dilakukan di provinsi. Saya persilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari seksi acara. Mungkin kalau ada koordinatornya dipersilakan, Pak. Halo Pak Kabak. Bismillahirrahmanirrahim.
yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kolaka, yang terhormat Bapak Kabak Kesra, yang terhormat Bapak Kakandep Kabupaten Kolaka, hadirin hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan pemberangkatan jemaah haji. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk pelepasan jemaah haji tanggal 20 Juni tahun 2022 dan pemberangkatannya tanggal 21 sama 22 Juni. Mengenai ini terkait dengan pemberangkatan tanggal 20, kami juga melakukan pemeriksaan PCR itu tanggal 20 Pak. Jadi jadwalnya itu jam 8 pagi itu 40 orang Pak yang diperiksa yang nanti berangkat tanggal 21. Kemudian jam 10 pagi lagi kami periksa 40. Kemudian jam 1 siang kami periksa 40. Dan jam 4 sore kami periksa 40 lagi. Jadi dalam satu hari itu diperiksa semua jemaah haji itu 160. Ini terkait nanti dengan pemberangkatan, mungkin tidak semua jemaah haji bisa ikut dalam pelepasan jemaah haji Pak, karena pemeriksaannya itu agak lama ya sekitar 2-3 jam. Itu tempatnya di rumah sakit SMS Berjaya yang baru ya. Ini terkait dengan PCR yang akan dilakukan oleh jemaah haji. Kemudian yang kedua tentang pelepasan, kebetulan kami sudah ada juga Kepala Puskesmas Tangkitada. Di sana nanti ada tim B3K-nya Pak dari Puskesmas Tangkitada. Kebetulan hari juga di sini Pak untuk memantau nantinya tentang pemberangkatan jemaah haji Pak. Ya. Kemudian saya dengar Pak, mungkin ada jemaah haji yang berangkat dari Makassar Pak. Ini saya belum tahu ini Pak, apakah ada jemaah haji yang berangkat ke Makassar. Ini yang kami ingin tahu, karena ini merupakan bagian daripada pemeriksaan nanti kesehatan hajinya. Itu saja Pak, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dari bidang kesehatan tadi hanya terkait dengan PCR-nya Pak, ya, PCR tanggal 20 dilakukan 4 tahap ya, 40 sehingga nanti kita akan sampaikan insya Allah sebentar jam 1 kita akan rapat juga dengan jamaah sekaligus kami akan menyampaikan siapa yang mau diperiksa tanggal pertama 40 orang itu, yang kedua siapa, yang 40 kedua, 40 ketiga dan 40 keempat. Insya Allah sebentar kami akan menyampaikan ke jamaah itu. Enggak, kalau mengenai nama-nama yang 40 itu kami kan sudah ada dari Pak Kabak Kesra. Kami sudah menetapkan siapa nanti yang tanggal 20 jam 8 pagi, kemudian jam 10, jam 1 sampai jam 4. Kami sudah bikin surat Pak, nanti tinggal sampai sama Pak Kadep. Oke, makasih. Ini dibayarkan Pak Dok, tidak ada yang positif ya. So, kapan ada yang positif tidak bisa kita bawa ke embarkasi Pak. Jadi kita negatifkan semua. Ini dari beberapa kloter yang sudah berangkat, baru misalnya kloter 2, kloter 1 ya, yang di Jakarta itu dapat yang positif 1 orang dan itu tidak diberangkatkan. Ya, setelah itu semua sudah negatif. Mudah-mudahan insya Allah kita berdoa untuk jamaah kita di Kabupaten Kolaka. PCR di Kolaka ini insya Allah mudah-mudahan semuanya negatif ya, tidak ada yang sampai positif. So, ketika ada yang positif ya tidak bisa kita bawa ke embarkasi Pak, pasti tolak di embarkasi. Bahkan termasuk panitia nanti yang menyertai jamaah ke embarkasi itu harus vaksin lengkap dan booster Pak, booster. Karena semua yang ada etikatnya itu diminta kartu vaksinnya, itu kan vaksin. Etikat ketat memang ini Pak. Ketat. Oke, saya kira untuk dari kesehatan, sisa nanti karena untuk kesehatan ini tidak hanya bertugas untuk bagaimana bisa negatif jamaah ini di daerah, tapi pasti nanti terkait dengan kartu kesehatannya sudah semua.
alhamdulillah kartu kesehatan, dan kartu kesehatan itu dibagikan di sini atau di Makassar, Pak? Sebentar dibagikan. Oh, sebentar dibagikan. Ini untuk kami wanti-wanti jangan sampai ada yang terkecer, ya, terkecer. Kemudian waktu kita rapat PPH di provinsi, dihimbau untuk semua jamaah itu supaya memprint out sertifikat vaksin, ya, vaksin lengkap, ya, jadi 1-2 dan lebih bagus kalau ada boosternya. Kemudian yang selanjutnya dari bidang transportasi dan pengaturan lalu lintas. Ini koordinatornya Pak Kadis Perhubungan Kabupaten Kolaka, Wakil Koordinator Kepala Otoritas Bandara Sangiati Bandera, kemudian Kasat Lantas Polres Kolaka, Kabid Pengembangan dan Keselamatan Dishub, kemudian Sukri Basolewa Esos, Indra Ida Mese, Muhammad Yani SIP, Muhammad Saparudin M. Eskom, kemudian Sarudin SAG, Sabri dan Idrus. Disilakan Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama pimpinan kami tidak sempat hadir karena sedang melaksanakan kegiatan PIN 2 sehingga diwakili oleh saya. Pertama-tama kami sampaikan kepada Bapak ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan menyangkut rekayasa parkir dan lalu lintas serta keamanan dalam kegiatan. Yang pertama Pak, di situ sudah ada berdasarkan informasi dari teman kami, beliau Pak Heri, bahwa yang peserta yang akan ke sana nanti sudah diberikan stiker. Yang kedua karena di dalamnya ada juga penumpang reguler, jadi dia berbaur dengan jamaah haji, ya, penumpang reguler. Ini yang perlu kita waspadai Pak. Yang mengantar cukup di luar saja, yang pakai stiker itu yang masuk. Karena kita tahu sendiri sesuai tradisi di kampung kita, kalau satu orang yang haji sekampung yang ke sekampung yang mengantar. Nah, ini yang perlu kita antisipasi dan berkoordinasi. Kita menyiapkan kantong-kantong parkir di luar bandara supaya jangan masuk semua. Ini juga yang perlu kami ingatkan, termasuk Pak Camat, Pak Sekcap, termasuk Pak Desa. Kita akan menyiapkan kantong-kantong parkir sehingga yang masuk di dalam itu tidak mengganggu aktivitas penumpang reguler dan jemaah haji. Yang kedua Pak, perlu juga kami ingatkan bahwa di situ ada semacam retribusi yang kami lakukan di pintu bandara. Karena ini sudah sesuai dengan perjanjian kami dan kami tetap diawasi oleh BPK. Jadi perlu kami juga memungut retribusi yang masuk bagi kendaraan-kendaraan baik yang sudah sudah ada stikernya maupun tidak. Selanjutnya Pak, untuk rekayasa lalu lintas kami juga bekerja sama dengan pihak keamanan termasuk Pak Dan Ramil, Pak lalu Pak dari Polres, namanya Kapolsek Tangatada, untuk merekayasa untuk kegiatan ini karena kita tahu sendiri 160 Pak ya yang ke sana, ya tidak menutup kemungkinan jumlahnya yang mengantar akan banyak juga, ya seperti itu. Sekian barangkali untuk sementara dari kami. Saat itu hanya 40 orang jamaah ditambah beberapa orang panitia. Tanggal 22 pagi 60 jamaah ditambah beberapa panitia. Kemudian tanggal 22 siang itu juga 60 jamaah ditambah beberapa panitia. Jadi tidak sekaligus 160 orang ke sana. Nah, oke. Kemudian tadi terkait dengan stiker Pak, apakah stiker mobil ini diberikan ke jamaah masing-masing satu jamaah? Satu stiker satu jamaah? Ya, satu kendaraan ya. Satu stiker kendaraan untuk satu jamaah. Nanti kami menghimbau jamaah untuk naik di kendaraan yang pakai stiker. Ya, ya. Kemudian yang seterusnya, karena pelepasan akan kita lakukan di Masjid Agung,
Jadi sekira perlu ada persiapan di sana. Ya, ada persiapan bagaimana pengaturan parkiran di sana, kemudian bagaimana teknisnya nanti kita rencanakan pada tanggal 21 itu 40 orang ini jamaah yang berada di Kolaka, Kecamatan Kolaka, Tambaga dan wilayah utara, kita rencanakan itu akan sama-sama start dari Masjid Agung menuju ke bandara, sehingga mungkin kita butuhkan ada pengawalan, ada pengawalan. Kami sudah laporkan ke pimpinan, kita rencanakan itu paling lambat jam 7 sudah harus kumpul di Masjid Agung. Dari situ kita start sama-sama menuju ke bandara Sangiani Bandera. Jadi di sana perlu juga Pak, perlu ada pengaturan apa namanya? Ya, untuk rekayasa lalu lintas lah. Okay. Ya, kami siapkan dia di sana tempat-tempat. Misalnya tambahan Pak dari transportasi dan pengaturan lalu lintas? Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati dan Pak Kekandor dan Pak Kapolres dan Bapak dari Forkopimda dan Bapak Ibu semua yang mungkin saja sekali-sekali. Mohon izin Pak Kekandor dan Pak Wakil Bupati, kebetulan juga saya per tanggal hari kemarin sudah dilantik Pak, dari beliau sampaikan tadi. Adapun memang tugas saya memang bertambah juga Pak. Jadi nikat tapi bukan nikatnya sama tugasnya, tapi tambah tugas saya. Mohon izin. Jadi terima kasih Pak atas support dan selama ini yang diberikan ke saya dan Bapak Ibu yang di sini. Tapi tetap saya membantu Pak untuk kelancaran persiapan jemaah haji, karena memang dari awal kami sempat melakukan koordinasi dan persiapan sudah cukup lama. Mohon izin tadi sedikit menyampaikan dan menambahkan dari Pak Sesti dan di Perhubungan. Jadi pada prinsipnya Pak, di terkait pemberangkatan jamaah haji, kami dari pihak Bandar Udara sangat mensupport Pak, full. Jadi kami laporkan bahwa kesiapan untuk prasarana dan prasarana sudah sangat siap. Kalau nanti tinggal kita matangkan lagi mungkin hamil kita dengan teman-teman di yang terkait dengan rekayasa lalu lintas untuk pematangan lagi apabila ada kemungkinan ada tambahan dan atau mungkin informasi yang sifatnya yang bisa kita tanya langsung. Jadi tadi sempat kita sampaikan Bapak Bupati bahwasannya kegiatan ini memang sudah cukup lama kita adakan dan jelas alhamdulillah tahun ini pemerintah memberikan kelonggaran untuk pemberangkatan haji. Nah untuk itu terkait konsep yang kemarin seperti yang tahun-tahun kemarin sudah berbeda dengan tahun ini. Kami juga sangat berterima kasih, artinya beban kita juga berkurang sedikit walaupun ada beberapa yang kita harus pikirkan. Tetapi tadi mohon izin juga, memang kami laporkan tadi pemberangkatan 2 kali dari tanggal 20 sampai tanggal 21 sampai tanggal 22. Seperti ini Pak Kadi sampaikan tadi, akan kami koordinasi dengan TNI Polri terkait dengan rekayasa lalu lintas. Memang di kapasitas izin kapasitas parkir kendaraan kami cukup terbatas, hanya mungkin menampung 250 kendaraan saja Pak. Kemudian di sekeliling kami juga sudah ada fasilitas taman dan penduduk lainnya sehingga tidak dimungkinkan untuk tempat parkir kendaraan. Maka dari itu kami juga berkoordinasi untuk disiapkan di kantung-kantung di sekitar Bandar Udara. Mungkin dengan bantuan TNI Polri untuk kesiapan itu. Nah terkait tadi yang akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya untuk teknis terkait dengan bagi calon jamaah haji yang mempunyai kendaraan, mungkin akan kami berikan tanda khusus kami agar memudahkan kami untuk pengaturan di dalam. Jadi bukan berarti kita membatasi pergerakan untuk ini, hanya untuk memudahkan kami untuk memberikan pelayanan. Tapi memberikan pelayanan semua penumpang baik reguler maupun calon jamaah haji. Kebetulan memang pada hari H kan 40 orang yang cukup lumayan banyak Pak. Yang seperti saya sampaikan memang kalau satu yang berangkat banyak yang berdampingnya banyak sekali itu. Nah maka dari itulah mudah-mudahan dengan nanti pas ada kegiatan hari hanya semua berjalan lancar dan baik. Nah, kami juga minta support dari Bapak TNI Polri dalam hal rekayasa ini. Kami akan memikirkan pos di depan. Insya Allah sebelum masuk di area pintu bandara akan kami buatkan pos pemeriksaan awal untuk mendeteksi yang akan boleh memasuki area di Bandar Udara. Nah, nanti
fasilitas yang akan kami siapkan mungkin nanti terkait dengan tanda khusus Pak. Tapi mohon izin nanti kami dibantu untuk jumlah yang akan kita siapkan. Mungkin kami akan bisa siapkan secepat mungkin. Mengingat tinggal beberapa hari lagi kita sudah melaksanakan untuk pemberangkatan jemaah haji. Mungkin itu aja. Barangkali mohon izin tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Daya tampung hanya 250. Insya Allah mudah-mudahan ya karena bertahap jamaah kita datang dan bisa tertampung semua. Tapi terkait dengan stiker tadi, selain jamaah itu saya kira perlu juga teman-teman panitia dibekali stiker. Nanti kalau masuk ke sana bisa mudah ya dan bisa diloloskan untuk parkir di dalam. Ya. Masih ada Pak dari transportasi? Oke, sementara kita lanjut dulu ke bidang dokumentasi dan kesekretariatan. Pak Daru, sekiranya ini sudah siap ya? Ya. Ya, atau ada perlu dilaporkan? Sudah? Ya. Jadi ini untuk dokumen-dokumen jamaah kita insya Allah hanya baru-baru ini Pak, 2 hari yang lalu kita lagi karena tiba-tiba ada jamaah kita yang mundur 1 orang. Ya, tiba-tiba ada paspor sudah kita serahkan ke Kanwil, sudah proses visa, tiba-tiba dia menyatakan mundur. Tapi setelah kita berupaya, yang menggantikan itu tetap cadangan dari Kabupaten Kolaka, sehingga tetap untuk kembali menjadi 160 orang. Terkait dengan dokumen-dokumen lain, karena dokumen jamaah itu hanya 2 Pak, yang paling penting paspor dan visa. Paspor dan visa jamaah kita semua sudah siap, ya, sudah siap. Pengelompokan juga, alhamdulillah sudah rampung semua. Mungkin bisa ditambahkan Pak. Jadi ini masih status kepala seksi Haji dan Umrah Kabupaten Kolaka. Saya belum izinkan ke Kolaka Utara sebelum rampung dulu ini. Karena rampungkan dulu baru ke Kolaka Utara. Silakan Pak ditambahkan Pak Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kisrat, para peserta rapat yang kami muliakan. Pertama, alhamdulillah persoalan dokumen haji alhamdulillah sudah 100%. Kemudian di seksi haji ini alhamdulillah selalu koordinasi dengan Pak Dinkes, kemudian Pak Kisra. Tadi persoalan transportasinya alhamdulillah sudah dikoordinasikan semua. Ada hal yang saya sampaikan bahwa insyaallah penerimaan jemaah kita di Asrama Haji Makassar yaitu tanggal 22 jam 19.30. Nah, tentu dalam hal ini jemaah kita sebelum jam 7.30 malam itu adalah transit. Kemudian alhamdulillah saya dengan Pak Asisten dengan Pak Kepala Kantor, alhamdulillah kita sudah koordinasi di pihak bandara, kemudian pihak Damri, kemudian akomodasi. Jadi akomodasi jamaah kita 160 yaitu ditempatkan di Wisma Raudah. Kemudian ada panitia sebanyak 28 pewakil. Alhamdulillah saya juga sudah koordinasikan di pihak Wisma Samsam seperti biasa. Karena 28 maka saya koordinasikan kepada petugas di Wisma Samsam adalah 12 kamar. Jadi Bapak ini panitia kalau ke sana ya tinggal berhubung dengan resepsionnya kemudian diberikan kunci karena saya sudah bicarakan semua itu, alhamdulillah. Kemudian jamaah kita juga seperti itu. Kemudian ya mungkin misalnya konsumsinya jamaah kita, alhamdulillah kita sudah bicarakan semua. Jadi yang berangkat 21 sekian makan ada snack, 22 sekian kali makan sekian snack, alhamdulillah sudah rampung. Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan para jemaah kita kemudian panitia
pemerintah setempat, kemudian Kementerian Agama, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga saya sampaikan Pak Wakil Bupati, salah satu jempol kita diberikan, ada beberapa provinsi setelah kita virtual, bahwa mengenai kesehatan kita ini provinsi yang lain adalah panik semua tentang jamaahnya masalah PCR. Tapi alhamdulillah Dr. Dodi, kita disampaikan di pihak Kementerian Agama bahwa untuk mengantisipasi jamaah kita supaya tidak ada positif, maka dia mengambil solusi di tes kesehatan adalah antigen. Jadi antigen ini tanggal 10 dan 11 saya diberikan jadwal sama Pak Dr. Dedi bahwa salah satu gunanya adalah untuk mengantisipasi jamaah kita. Kalau misalnya ada jamaah kita misalnya positif pada tanggal 10 itu dan 11, ternyata beliau mengatakan bahwa bisa diantisipasi. Artinya apa? Mungkin waktu PCR-nya yang disampaikan tadi Pak Wakil dengan Pak Kementerian Agama bahwa insya Allah istilahnya negatif semua, tidak ada yang positif. Itulah fungsinya Pak Dr. Dodi dengan Pak Dinkes. Jadi kita diberikan respon yang positif di beberapa provinsi ini. Nah kemudian alhamdulillah kami juga menyampaikan kepada Pak Wakil bahwa semua stockholder yang berkenaan untuk proses perjalanan haji itu adalah alhamdulillah eksis kita semua, kita cepat semua. Bapak Kesra sudah eksis koordinasinya dengan Kementerian Agama. Lebih-lebih dari Dinas Kesehatan lebih eksis untuk koordinasi kita, sehingga saya bisa anggap bahwa tidak ada hambatan. Tentu kalau ada hambatan, alhamdulillah semua yang ada di dalam untuk pengurusan haji itu tetap kita solusinya. Biasa kita istilahnya koordinasi tidak secara langsung, akan tetapi kebanyakan kita koordinasi adalah melalui telepon. Tapi alhamdulillah hasilnya. Jadi tinggal kita menyuarakan hari ini adalah itu pemberangkatan kita sebagaimana layaknya dilaksanakan pelepasan di Sangihe di Mandera, tapi Pak Bupati dan Wakil Pak Bupati insya Allah mungkin dilepas di Masjid Agung. Ya mungkin adendumnya Pak Wakil untuk pelepasannya nanti saya kira sama modelnya di Tangkitada. Ya mungkin ada pembacaan Al-Quran, kemudian ada laporan dari kepala kantor, kemudian ada istilahnya penyerahan bendera sambutan dari Bapak Bupati, kemudian dilepas. Saya kira seperti itu intinya daripada acara nanti ini. Apalagi salah satu intinya bahwa ditempatkan di Masjid Agung sehingga mungkin disebabkan karena masih adanya COVID-19. Itu salah satu informasi diberikan oleh pemerintah setempat. Jadi saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Kolaka Utara, KSPHU Kabupaten Kolaka ya sampai hari ini. Tadi penjelasannya jadi dokumen sekaligus akomodasi dan konsumsi. Ya, sudah ada informasinya. Jadi akomodasi kita di Makassar, konsumsi saya kira juga sudah disampaikan, termasuk persiapan konsumsi baik di Masjid Agung pada saat pelepasan maupun nanti persiapan konsumsi teman-teman yang bertugas di bandara, misalnya di bandara. Saya sampaikan tadi, saya nanti bagaimana koordinasi dan komunikasinya dengan kami di Kesra dan di Kementerian Agama ini bagi teman-teman yang bertugas di luar, ya apakah pengamanan di Masjid Agung maupun di rasanya di bandara. Kemudian selanjutnya kita persilakan dari bidang sarana perlengkapan. Ini koordinatornya Pak Kabak Umum Perlengkapan Setda Kolaka, kemudian Presiden Abed Yantam, kemudian Dirut Utama Pdam Kolaka, Dr. Haji Samsul Rijal, Pak Adi Salam SC, Nasrullah Saji, Darmaji ST, Kunir Kepala Desa, ya, Kepala Desa Tangketada,
kemudian Adri SPDI, dan Muhammad Rizal. Ya. Disilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kolaka, yang saya hormati Bapak Kakang Depak, rekan-rekan undangan yang saya hormati. Terkait persiapan pemberangkatan jamaah haji Kabupaten Kolaka pada tanggal 20 Juni 2022, insya Allah kami dari seksi perlengkapan ya kami persiapkan. Cuman kendalanya di sini seksi upacara tadi Pak. Apa-apa yang dibutuhkan di seksi upacara? Ya kami tidak bisa bayangkan apa yang dibutuhkan di sana. Tapi kami dari seksi perlengkapan, insya Allah semua persiapan atau kelengkapan insya Allah kami persiapkan. Apakah itu soundnya atau apa? Kami insya Allah kami persiapkan. Itu yang di Masjid Agung. Yang kedua, apakah nanti di bandara Sanginda Bandera kami juga dari seksi perlengkapan mempersiapkan segala kelengkapan pemberangkatan jemaah haji. Saya kira dari kami untuk seksi perlengkapan untuk sementara kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara sebenarnya saya berharap Pak Kabak Protokol dan Komunikasi yang menyampaikan tadi mungkin ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Wakil Bupati yang saya hormati, Pak Kepala Kemenak Kolaka yang saya hormati, Pak Kabak Kesra serta hadirin sekalian. Kami dari seksi upacara mungkin yang sangat urgen terkait dengan kegiatan ini nanti. Karena ketuanya sekaligus dibawa koordinasi Kabak Protokol dan Komunikasi. Jadi tadi ada mungkin yang perlu terkait dengan ini undangan. Saya kira di sini juga akan kerjasama dengan Dikesra dan Sekretariatan, kemudian MC ya tentu di bagian protokol teman-teman di Pemda, dan termasuk untuk perlengkapan karena ada pasang secara virtual oleh Pak Gubernur juga tentu dibutuhkan layar proyektor LCD nanti selain mungkin sound system yang ada di Khairul Ummah atau yang ada di Pemda, termasuk petugas-petugasnya. Tapi mungkin ada satu hal yang ini juga kami konfirmasikan, ini terkait dengan bidang kesehatan tadi. Mengingat yang akan PCR itu dilihat dari jadwalnya ada 40 orang diagendakan pada jam 8 persis di hari pelepasan, kemudian 40 kira-kira pukul 10, lalu 40 lainnya pukul 13 dan pukul 16 itu 40 orang. Nah ini berarti durasi waktu selama pelaksanaan upacara pelepasan ada 40 orang yang tidak bisa ikut di acara pelepasan karena persis pukul 8 dan pukul 10 mereka akan di PCR. Dan berarti praktis hanya yang diagendakan PCR pukul 13 dan 16 itulah yang bisa ikut pelepasan. Jadi hanya ada 80 orang. Nah mungkin apakah ini mungkin sudah menjadi dipertimbangkan secara matang, atau kalau memang kita harapkan seluruh jemaah ini ikut pelepasan, apakah tidak bisa di bidang kesehatan PCR-nya yang dimulai pukul 13 dan seterusnya sampai dengan sore hari supaya seluruh jemaah ikut pelepasan. Ya, barangkali karena kita hadir semua, barangkali perlu komunikasi untuk bisa fix keseluruhan. Saya kira itu saja dari seksi upacara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, usaha tambahan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kolaka, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Bapak Kabak Kesra, dan para undangan yang saya muliakan. Saya yang menambahkan bahwa
sesuai yang disampaikan tadi dari perlengkapan, apakah di hari H tanggal 21 itu Pak masih dibutuhkan sound di bandara atau modelnya akan seperti penumpang umum biasa, tidak ada lagi absen, tidak perlu lagi diteriaki? Iya. Kalau seperti disampaikan tadi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, saya sangat direspon Pak bahwa di pemberangkatan hari pertama di tanggal 21 itu kita kumpul di Masjid Agung, ditentukan jam berapa berangkat bersama. Saya pikir itu tidak ada masalah Pak. Tapi yang berangkat di pada tanggal 22, apakah kita akan kumpulkan juga seperti hal yang sama, atau dia akan berangkat dengan sendirinya? Ini rawan dia akan tertinggal karena macet. Ya, saya pikir Pak dari pihak Bapak keamanan lantas maupun teman-teman yang lain, dia akan sangat kerepotan Pak. Jalur bandara, jalan raya itu hampir tidak ada tempat parkir, kiri dan kanan itu Pak hutan. Ya. Jamaah haji tidak menuntut kemungkinan Pak satu jamaah dia akan diantar oleh 10 mobil. Iya, tidak menuntut kemungkinan Pak. Ini pengalaman Pak, dari setiap tahun ada dari lantas, dan saya hampir setiap tahun Pak terjun bergelut dan sudah pahami apa yang terjadi di lapangan. Yang tadinya hanya yang berstiker mau dimasukkan, tidak bisa Pak diantisipasi. Pada akhirnya semua yang tanpa stiker akan masuk dalam bandara. Siapa bisa jamin Pak? Sejak tahun 2010 Pak sampai hari ini, alhamdulillah teman-teman masih percayakan saya bergabung untuk jadi panitia Pak. Iya. Agar kerepotan Pak lantas kalau akan dibatasi siapa akan masuk yang pakai stiker. Di pemberangkatan kedua pada tanggal 22 Pak, saya khawatir ada jamaah sudah mau terbang masih ada di belakang Pak karena terkurung dengan mobil yang begitu padat. Iya, akhirnya ojek masuk Pak. Siapa yang memang ojek? Ini lebih kita mau mengantisipasi Pak sebelum terjadi. Ya, dan saya pikir ada lantas nanti juga kan memberikan apa yang akan terjadi selama ini pengalaman beliau yang ada di lapangan. Terima kasih banyak Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi terkait persiapan sarana di Musitagung tadi Pak, ada tambahan saran dari seksi upacara. Ya, saya kira di Musitagung itu soundnya juga harus diperbaiki. Ya, karena di sana kayak ya yang dulu di belakang itu kan biasa nggak jelas apa yang kita sampaikan. Sehingga nanti mungkin dikontrol itu sebelum acara dilaksanakan. Kemudian tambahan tadi dibutuhkan layar LCD. Ya. Terima kasih banyak Pak. Terkait masalah upacara tadi barangkali dari kaitannya cuma saran kami dari seksi perlengkapan keterlambatan jemaah haji dikhawatirkan untuk jemaah terlambat. Saya sarankan bagaimana kalau kasih bus Pemda Kak, bus Pemda 1 Pak, setelah ke sana ada kan bus Pemda 28 orang, sisanya itu nanti dicarikan mobil. Daripada dikhawatirkan terlambat, lebih kasihnya bus Pak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dipertimbangkan. Nanti pimpinan rapat sebentar Pak Wakil akan menyampaikan ke kita terkait dengan itu. Ya, kita akan bicarakan juga dan ini saya kira lebih amannya jamaah bagus ya. Oke, kita lanjut dulu ke bidang keamanan. Ya. Bidang keamanan ini koordinatornya Pak Kabak Ops Polres Kolaka, Wakil Koordinator dari Denpom TNI Kolaka, Kasat Lantas Polres Kolaka, Kapolsek Tangketada, dan Ramil Tangketada dan Kasat Pol PP Kolaka. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kolaka, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kolaka, Bapak Kabak Esra, serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Jadi untuk bagian keamanan, sebelum ini kami sudah rapat di bandara untuk mengantisipasi ke depan untuk pemberangkatan jemaah haji. Jadi rencana kami di sana, rencananya akan ada namanya posko bersama. Jadi rencana kami itu mulai dari depan, kita akan posko bersama, mungkin dari perhubungan, kemudian dari kepolisian untuk pos kita ada. Kemudian untuk yang di Masjid Agung, itu mungkin dari pihak kepolisian nanti yang bisa ini, karena saya sebagai penguasa di Tangketada sana, sebagai danramil di sana, untuk wilayah saya akan saya nanti cover di sana. Mungkin dari pos di luar, mungkin satu posko, kemudian di dalam. Karena kita antisipasi nanti ke depan, kita mungkin masyarakat kurang ternyata membeludak, karena ini kan 2-3 tahun baru ada lagi namanya pemberangkatan haji. Saya yakin pasti akan banyak. Tapi insya Allah nanti kita sama-sama semuanya, aparat keamanan, ada dari kepolisian, ada dari pihak POM, mungkin konvoy yang ke sana, antisipasi pada saat di jalan, sebab ada jemaah haji yang terlambat. Insya Allah kita semua akan bagaimana caranya dia sampai di bandara dengan aman. Kemudian nanti pada saat masuk, mungkin kita yang ini, yang tadi punya nomor, yang naik haji itu didahulukan. Jadi pengantar mungkin kita pisahkan di sana. Jadi kami rencanakan dengan kepala bandara, kemudian ada perhubungan, kita akan rencana bangun posko bersama di depan. Kemudian nanti di dalam juga kita akan bangun posko bersama. Mungkin itu saja Pak yang perlu saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan mungkin dari pihak kepolisian untuk di Masjid Agung. Terima kasih. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya langsung saja untuk dari pihak keamanan. Di sini pada intinya kami sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini. Namun kita harapkan dukungan dari rekan-rekan sekalian. Mari kita bekerja sama untuk keberhasilan kita juga bersama. Kemudian yang kedua, ini menyangkut masalah di bandara, masalah parkiran. Ini yang hampir tiap tahun ini pasti masalahnya yang itu, masalah parkir. Apa yang disampaikan dari pihak bandara, bahwa yang akan masuk di dalam bandara itu hanya yang punya stiker. Ini pernah kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Namun dampak dari hal yang kita laksanakan itu malah menjadi macet di luar. Mengingat di luar selain jalan sempit, kantong-kantong parkiran terbatas juga. Maka terjadilah ada jamaah haji naik ojek diangkat ke bandara ke dalam. Nah, untuk itu kami menyarankan mungkin untuk kendaraan baik jemaah haji maupun pengantar, kalau bisa kita masukkan ke dalam dulu semua. Kecuali itu sudah full, baru kita arahkan keluar. Mungkin hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja Pak untuk persingkat waktu. Kami dari Wakil Koordinator Keamanan. Jadi untuk nanti keamanan baik di Masjid Agung, keberangkatan maupun di bandara, nanti kami koordinasikan lebih lanjut bagaimana sistem pengamanannya nanti Pak. Karena kami juga baru menghadapi ini Pak. Kebetulan kami juga baru di Kolaka. Kalau kami tahun-tahun sebelum COVID kami di Pune. Jadi memang semrawut Pak. Apalagi kita ini mungkin namanya orang fungsi yang mengantar. Biar kami juga baca-baca selamatan satu kampung datang, betul itu Pak. Tidak salah itu. Setengah mati kewalahan.
Jadi kami juga mau nanti Pak izin, mungkin kami sebagai pengamanan juga mungkin diberikan juga untuk kartu juga, jadi sebagai bentuk penelitian, jangan sampai nanti kita diprotes nanti sama warga bahwa kok tentara atau polisi seenaknya di dalam, kita tidak boleh nanti protes, tidak enak. Jadi kalau kita sudah ada tanda juga kartunya, kami juga berhak dan berani juga menegur. Dan yang jelas kami mengutamakan untuk keselamatan untuk para jemaah, kita utamakan, karena yang mengantar nanti ada yang mengaku nanti adiknya, saudaranya, suaminya ikut lagi semua rombongannya setengah mati. Jadi mungkin bisa dibatasi. Biasanya kalau kayak dalam sebelum COVID di Bone itu mungkin ada 2 orang pengantarnya yang pakai kartu yang bisa melekat mungkin antar tasnya. Tapi kartu nanti sistemnya seperti apa di sini. Jadi untuk pengamanannya kami siap, dan siap nanti bagi anggota, ada nanti di besi, ada juga nanti di bandara. Demikian. Terima kasih. Dan keamanan. Selanjutnya bidang publikasi dan dokumentasi. Koordinatornya ini Kepala Dinas Pokom Kabupaten Kolaka, kemudian Wakil Koordinator Pak Muharram SP, kemudian Aligaskom Ahmad Terpaisha, Armin Asad, Musakir, Neno Subroto, Haji Syarifudin, Dadang Firmanto, dan Akbar. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala Kantor Kemenak, Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Saya mewakili Kadiskominfo. Kami dari bidang publikasi dan dokumentasi. Pada dasarnya tidak memiliki kendala apapun untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan terkait kegiatan ini. Hanya ada tadi yang kurang jelas mungkin Pak, terkait acara virtual di pelepasan tanggal 20 di Masjid Agung. Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika juga kan biasa mengcover acara-acara virtual. Apakah dari panitia yang membidangi itu membutuhkan layanan internet dari kami atau tidak, itu kami tidak tahu seperti apa karena belum ada komunikasi ke kami. Terus terkait dengan kelengkapannya seperti apa itu mohon apabila membutuhkan sesuatu dan semacamnya itu bisa segera dikomunikasikan biar kami juga bisa menurunkan tim untuk membantu pada acara virtual tanggal 20 nanti Pak. Jadi mungkin itu saja Pak kalau dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak. Jadi nanti ini dari bidang upacara mungkin perlu kita koordinasi dengan bidang publikasi dan dokumentasi. Juga nanti kita akan menyesuaikan undangan dari provinsi. Rencana awal itu jam 1 pukul 13. Nanti kita nyambung atau mungkin ada jamaah sebagian sudah kembali, sisa jamaah Kolaka yang tinggal untuk mengikuti virtual itu atau bagaimana. Nanti dari seksi dari bidang upacara ya nanti dikoordinasikan dengan teman-teman dari bidang publikasi dan dokumentasi. Kalau spanduknya di mana ini Pak? Pak Kabak. Spanduk bidang publikasi atau siapa? Ya? Ya, termasuk spanduknya Pak. Nanti dikoordinasikan mungkin di Kesra, ya, atau di kami di sini, ya. Ya, ada titik-titik untuk pemasangan spanduk ya. Ya izin Pak, kalau terkait spanduk, kalau yang saya melihat kegiatan biasa di Masjid Agung itu kan biasa menggunakan bukan spanduk elektronik yang dipakai seperti di Sasana Praja. Kalau terkait spanduk elektronik itu memang kalau di Sasana Praja itu kami yang memfasilitasi. Kalau terkait spanduk yang dicetak biasanya itu
dari kegiatan ini saya kurang mengetahui bidang apa yang membinangi dan menyiapkan spanduk itu. Jadi seperti itu Pak. Kemudian tadi kalau saya tidak salah saya mencatat kegiatan virtualnya itu jam 9, tapi tadi Bapak sampaikan jam 1. Jadi mohon kira-kira yang jamnya yang pastinya jam berapa Pak. Kemudian acara virtualnya itu apakah kita itu live streaming saja atau via Zoom Pak? Apabila via Zoom nanti mungkin bisa dibagi link Zoom-nya pada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Jadi untuk spanduk ya, kita nanti dikoordinasikan Pak dengan Bapak Desra atau dengan kami di sini. Siapa harus menyiapkan itu kalau dalam bentuk untuk spanduk ya. Nanti teman-teman virtual. Jadi pelepasan di tingkat kabupaten kita di Kolaka itu kita rencanakan jam 9. Untuk Pak Gubernur, untuk virtual itu Pak Gubernur akan melepaskan secara keseluruhan jamaah Provinsi Sultra. Itu rencananya jam 1. Nah, nanti kami komunikasi bagaimana bentuknya nanti, ya nanti kami informasikan Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya bidang urusan barang bawaan jamaah ini yang paling penting ya, ini butuh pengawalan, butuh pengamanan di jalan. Ini Pak Ketua Koordinatornya Pak Detranus Suhaili MPD, kemudian Wakil Koordinator Murdayadi SC, kemudian Hayudin SH, Miftahudin BSKOM, kemudian Ari Asmar, Muhammad Rizal, Amiruddin SPD, dan Nuramin SH, Tamsir Supriyadi, Santalin, Eko Surya Rahmat, Irwan Surya Sahir. Nah, sebelumnya kami menginformasikan, insya Allah kita akan menghimbau jamaah untuk mengumpulkan kopornya di Kemenak ini pada tanggal 19 sore, rencananya 20 dimuat, kemudian langsung menyeberang siangnya, mudah-mudahan tanggal 21 sebelum jamaah tiba di asrama haji yang berangkat tanggal 21 itu kopornya sudah di sana. Ya, itu rencananya Pak, sehingga ini juga memang butuh tenaga yang banyak. Selain keamanan di tempat ini setelah kopor tiba di sini, kemudian bagaimana pengaturannya, dan selanjutnya pengawalannya sampai ke Makassar. Dipersilakan Pak dari bidang urusan barang bawaan jamaah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kolaka, yang kami hormati Bapak Kantor Kementerian Agama Kolaka, Bapak Kepala Kesra, Bapak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, dan peserta rapat yang sangat berbahagia. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku koordinator barang jamaah. Dan ini merupakan hal yang sangat penting terkait dengan masalah barang itu, karena barang itu merupakan bagian daripada perjalanan setiap perjalanan itu. Baik, serasa masalah teknis tadi agendanya sudah disampaikan oleh Pak Kepala Kantor tanggal 9 itu kita kumpul di sini barang bawaan 19 20 berangkat dan insya Allah mungkin tiba di Makassar tanggal 21. Mengenai teknisnya saya rasa teman-teman yang tadi terkait dengan barang bawaan itu sudah biasa melaksanakan itu, dan insya Allah kami koordinasi dengan seksi transportasi. Kemudian sedikit saya saran setelah tadi mendengarkan daripada beberapa penyampaian bahwa tanggal 21 itu pemberangkatan 40 orang, tanggal 22 orang, tanggal 22 itu berangkat sebanyak 120 orang. Ya, mungkin sekedar usulan Pak, perlu barangkali juga diagendakan untuk ke sana, ke bandara itu, untuk tiga lokasi sehubungan dengan saya mendengarkan tadi tidak tersedianya tenda itu, dan tidak tersedia tenda. Saya rasa karena ini dua kali penerbangan, bisa saja yang penerbangan kedua itu datang pada saat bersamaan. Nah, itulah barangkali yang perlu kita survei, tinjau apakah memungkinkan
karena saya rasa kalau begitu banyak jamaah yang datang termasuk pengantarnya kan tidak ada umpamanya tenda yang disiapkan oleh perlengkapan umpamanya. Nah ketika misalnya tiba-tiba hujan, saya rasa itu juga merupakan salah satu kendala, dan saya rasa itu merupakan bagian juga daripada pelayanan kita dalam melayani jemaah haji, karena kita tidak hanya melihat jemaah haji itu, tapi kita juga melihat daripada siapa-siapa yang menyertai menyukseskan daripada acara itu, termasuk daripada pengantar keluarga jemaah haji itu sendiri. Jadi intinya mungkin kita juga perlu tinjau itu Bekasi atau memungkinkan pada tanggal 22 itu pemberangkatan sebanyak 120 itu tiba-tiba masuk secara sebagai pemanya, dan kemungkinan kalau pemanya hujan atau terlalu panas matahari sehingga ya hanya yang terkena. Saya rasa demikian Pak terkait dengan barang, saya rasa itu terkait demikian barangkali saya sampaikan. Terima kasih. Atau mungkin ada teman yang mau tambahkan? Sudah. Terima kasih Pak. Haji ini mungkin perlu diatur Pak, siapa yang dari seksi ini bilang ini nanti yang menerima barang itu ketika di sini standby pada tanggal 19 ya, yang mencatat, dan sampai ada yang belum store pokoknya. Kemudian apakah barang bawaan itu yang di store itu atau yang diangkut melalui ekspedisi, apakah hanya koper besar atau sekalian dengan tentengan. Kemudian yang selanjutnya ekspedisi atau truk yang bawa barang ke Makassar itu mungkin perlu ada panitia di situ. Itu perlu diatur siapa nanti yang mengawal itu bersama dengan kru truk yang akan mengantar sampai di Makassar. Sekiranya ini perlu diatur Pak. Iya Pak. Saya rasa begini Pak, kalau misalnya kalau untuk kenyamanan jamaah haji itu mungkin sebaiknya barangkali koper dan tentengan itu sekaligus diberangkatkan supaya jemaah haji itu tidak ada lagi bebannya di pesawat itu kan, termasuk saat itu turut juga mengganggu jadi beban jemaah haji. Jadi jemaah haji semestinya hanya berangkat, hanya membawa semacam yang dokumen itu, yang tas kecil itu yang diselipkan itu. Kalau koper dan tentengan itu idealnya memang sebenarnya Pak lebih bagus daripada dibawa ke truk. Cuma memang kalau perlu tiba di sana, kalau tidak ada pakaian ganti itu juga jadi pertimbangan barangkali Pak. Pada ini nanti kami sampaikan kepada teman koordinasi dengan teman-teman dalam seksi ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mungkin perlu disepakati nih, jadi disepakati apakah hanya tas besar atau tentengan. Kalau saya cenderung yang kita kirim melalui ekspedisi itu hanya koper besar. Tas tentengan itu bisa dibawa jamaah, kan di situ ada pakaian ganti jamaah, ya pakaian ganti. Nah, kemudian yang kedua juga dilatih jamaah untuk memperhatikan tas tentengannya, sebab tentengan itu akan dipertanggungjawabkan oleh jamaah bersangkutan sampai di Mekah Pak. Kalau kopernya ya nanti di Mekah ketemu, kita angkat ke asrama haji, di sana ditimbang, kalau ada masalahnya kopernya ketemu dengan jamaahnya. Tapi kalau kopernya tidak bermasalah, aman, tidak ketemu dengan jamaah. Nah, tiba di Jeddah nanti koper itu akan dijemput oleh panitia, langsung diantar ke hotel di mana tempat kita menginap nanti di Mekah. Nah ketemu. Tapi tentengan itu ya jamaah akan selalu bersama dengan itu. Jadi ada pakaian ganti dalam perjalanan itu di asrama haji di tentengan, kemudian pakaian ihram juga di situ. Nanti pada saat penerbangan menuju Jeddah itu biasa jamaah terus biasa ada yang lupa tentengannya di pesawat. Karena mungkin kebiasaan start dari daerahnya tidak bersama tentengannya, sehingga begitu di Jeddah dia turun biasa dia lupa Pak tentengannya. Itu biasa ada kerepotan dari teman-teman petugas. Kita petugas kloter, ketua regu dan ketua rombongan. Ya kadang kalau kita turun belakangan, kita yang kumpul itu kita yang membawa turun.
Sehingga kalau jamaah nanti membawa tas tentengan dari sini ke Makassar, mereka akan terbiasa. Sekaligus kita akan menegaskan kepada mereka bahwa tentengan itu menjadi tanggung jawab mereka. Yang ditangani panitia itu hanya koper besar. Ini saran dari saya, kalau ini bisa kita lakukan dan saya kira tidak berat itu Pak, tas tentengan. Tidak berat ya. Silakan Pak. Sedikit Pak. Jadi sesuai dengan tahun-tahun yang lalu, 2-3 tahun terakhir ini, koper dan tentengan itu satu pesawat Pak. Bersama di trek Pak. Karena di pesawat juga agak tidak muat itu barangkali kalau kemudian sangat terbatas kapasitas pesawat itu. Jadi selama ini yang kami lakukan dengan teman-teman itu, koper dan tentengan itu langsung masuk di ekspedisi. Jadi terkadang jemaah haji itu hanya membawa tas-tas keres apakah tas itu yang untuk ganti pakaian itu. Jadi begitu yang selama ini terjadi. Mungkin ada tambahan pada izin Pak Ketua, sedikit menambahkan informasi aja. Terkait tadi pengaturan bagasi Pak ya untuk di pesawat. Mohon izin ini kan untuk rencana pemberangkatan haji di Bandara Kolakan menggunakan pesawat ATR Pak, pesawat baling-baling. Jadi mungkin kami sarankan saja kalau untuk kapasitas pesawat ATR yang bawaannya boleh bawa dari Jinjing itu hanya maksimal 7 kilo Pak. Nah, mungkin kami sarankan nanti yang selebihnya mungkin bisa diaturkan di ekspedisi. Jadi yang boleh dibawa mungkin yang perlu-perlu saja. Sehingga untuk memudahkan calon jamaah haji untuk melakukan proses pada saat di bandara, baik di ruangan check-in, kemudian yang ruang tunggu, jadi tidak banyak bawa barang-barang. Jadi yang dibawa dibatasi cuma hanya sekedar yang sifatnya yang bisa di nomor 2-kan. Nomor 1 yang dikenteng saja. Nah, apabila lebih dari 7 kilo mungkin akan dikenakan bagasi berbayar karena itu pesawatnya wings. Jadi ketentuan untuk manajemen wings sama lain beda. Karena wings sampai Makassar apabila bagasi lebih 7 kilo, otomatis pertama wajib bagasi dan kena biaya per kilonya. Itu lebih ada beban lagi kepada calon jamaah haji. Mungkin tidak dapat sekedar tambahan dari kami, nanti akan dipikirkan lebih lanjut terkait dengan teknis di lapangan. Sekian, terima kasih Pak. Jadi makasih tambahannya Pak. Aturan di penerbangan koper besar itu maksimal 32 kilo, kemudian tentengan itu memang maksimal 7 kilo Pak. Nah, sampai ke Jeddah 7 kilo, kembali nanti 7 kilo, nggak bisa lebih dari itu. Kalau lebih dikeluarkan isinya. Ya, saya kira jadi kalau saya memang lebih cenderung tentengan itu bersama dengan jamaah Pak. Ya, tidak merepotkan lagi teman-teman panitia. Tiba di Makassar, kita bongkar barang dari trek, kemudian kita cari kamar jamaah untuk kita bagikan tentengannya. Dan kalau mereka bawa dari sini, mereka sudah belajar mempertanggungjawabkan itu. Tiba di sana langsung mereka bawa sampai di kamarnya. Saya kira ini Pak praktis ya, praktis ya. Dan beratnya itu hanya pakaian ganti, paling pakaian ihram di dalam, kemudian pakaian ganti kalau dia di asrama haji, baju dipakai dari sini ke Makassar, tiba di Makassar dia ganti untuk ke Jeddah ya, termasuk pakaian ihram. Pakaian dan bahan-bahan barang-barang yang berat itu tempatnya di koper besar. Kita sudah bekali jamaah terkait dengan barang bawaan ini ya. Jadi saya kira teman-teman dari bidang urusan barang bawaan jamaah, insya Allah sebentar lagi kita akan sampaikan penekanan ke jamaah terkait dengan tas tentengan itu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semua bidang sudah menyampaikan saran, masukan-masukan terkait dengan apa yang akan dilakukan, persiapan-persiapan yang perlu dipersiapkan terkait dengan pemberangkatan jamaah calon haji kita. Ya, sekali lagi kami menyampaikan bahwa insya Allah tanggal 20 itu pelepasan, teknisnya nanti Pak dari Dinas Kesehatan, ada yang PCR, ada yang, dan itu insya Allah nanti kita akan sampaikan ke jamaah Pak. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita bersama-sama mendengarkan kembali
penekanan arahan dari Ketua Umum ya, Bapak Wakil Bupati Kolaka, kepada Bapak disilakan. Ya baik, terima kasih Pak Kandep. Peserta rapatnya saya hormati. Tadi kita sudah memberikan masukan dalam rapat ini dari bidang per bidang. Tadi kita mulai dari bidang upacara. Upacara saya kira clear karena kita laksanakan di masjid. Acaranya seperti yang sering kita lakukan. Saya kira tidak ada tambahan acara. Tambahannya itu hanya kita akan mengikuti kegiatan virtual dari provinsi. Kemudian yang perlu dipersiapkan, saya kira teman-teman Infokom ini bukan membantu, tapi Infokom ini ketua koordinator. Jadi tidak dalam kapasitas membantu ini Infokom. Ketuanya ini ketua koordinatornya ini bidang komunikasi Infokom. Jadi koordinasi acara dengan Infokom, apa-apa yang perlu disiapkan, teman-teman Infokom saya kira sudah paham apa yang harus dilakukan ketika kita melaksanakan virtual, apa yang harus kita siapkan. Kemudian yang kesehatan saya kira clear dok ya, seperti apa yang disampaikan tadi, walaupun tadi ada masukan dari Pak Dr. Tanaka bahwa kalau bisa kita PCR-nya digeser ke ini, saya kira itu nanti akan merepotkan teman-teman. Nanti kita jalan saja. Kita juga sudah sampaikan tadi bahwa tidak harus semua jamaah mengikuti acara pelepasan ini, tapi ya yang PCR silakan PCR supaya semua berjalan paralel. Kemudian transportasi, pengaturan lalu lintas, saya kira di sini tadi yang banyak masukan terkait dengan pengaturan lalu lintas. Tapi saya kira Pak Nasrullah, insya Allah kita dari 2010 melaksanakan ini tidak pernah ada jamaah kita yang tertinggal tidak berangkat hanya karena lalu lintas, semua jalan. Kalaupun ada kendala-kendala, saya kira itulah tantangannya kita ini. Tantangan kita untuk memperbaiki itu parkiran mobil. Pak polisi tadi ada saran, tapi ya nanti kita lihat kondisi di lapangan seperti apa. Yang penting kita berharap bahwa semua ini berjalan dengan baik, terutama jamaah. Sekali lagi saya tekankan, terutama jamaah tidak terhalang untuk masuk. Ya, sehingga memang teman-teman juga diharapkan tidak hanya menunggu di standby di mana depan palang itu, tapi kalau bisa dari sana sudah ada juga, dari masih di beberapa mungkin 1 kilometer sudah ada yang mengarahkan bahwa ya kendaraan pengantar ini tidak semua harus ini, tidak semua harus masuk ke dalam itu. Kemudian stiker, saya kira itu yang paling menentukan. Stiker, satu mobil, satu jamaah, satu stiker. Di lapangan disesuaikan nanti. Kalau masih memungkinkan untuk parkir di dalam, silakan kita atur teman-teman. Kita tidak, ya teman-teman lah di lapangan saya kira paling tahu semua koordinasi Pak Dan Ramil, Pak Denpom, kemudian Pak dari Polres Perhubungan. Saya kira koordinasi kalau semua kita lakukan dengan selalu berkoordinasi, insya Allah kita akan keluar dari kesulitan-kesulitan kita. Kemudian dokumentasi dan dokumen, saya kira tadi sudah penjelasan dari Pak Kepala Kantor Kemenak, semua sudah clear 100%, sudah tidak ada lagi, walaupun kemarin ada yang jamaah yang mundur, tapi sudah selesai semua, alhamdulillah. Kemudian sarana dan perlengkapan, ini kita tidak berangkat kalau tidak lengkap Pak Said, makanya semua harus lengkap. Ya, itu tanggung jawabnya perlengkapan. Karena kalau ada satu yang tidak lengkap, tidak akan berangkat kita. Jadi Bapak sebagai penanggung jawab koordinator di perlengkapan, ya perlu terkait dengan tenda juga nanti seperti apa saran dari Pak Sueli. Kita lihat nanti kondisi di lapangan. Ya, kalau memang perlu kita jalan-jalan ke sana, tidak apa-apa, kita lihat ke sana. Apakah memang harus kita pasang tenda atau tidak? Ya, saya kira perlengkapan selalu siap ketika memang kita butuh tenda. Kemudian bus, ada penawaran dari Pak Said tadi kita pakai bus. Ya, saya kira tawaran bagus. Ya, jadi semua jamaah kita pakai bus. Kalau bus sudah masuk kan sudah, ya pengantar ini nantilah bapak-bapak yang ngatur. Yang penting bus ini sudah masuk. Nah, kapasitas bus Pemda 26. Polres Pak Umar berapa kapasitas?
kurang lebih sama. Berarti 2 bus itu sudah selesai untuk jamaah. Kalau masih kurang lagi, antam harus siap bus juga. Ya, saya kira kalau memang kita sepakat jamaah naik di bus supaya lebih memudahkan mereka, tidak ada lagi yang terkendala kalau sudah di bus semua. 2 bus, 3 bus kalau kita putus, saya kira kita siap. Banyak juga teman-teman perusahaan yang bisa kita pakai busnya. Tapi 2 saja, bus Pemda, kemudian bus Polres. Tinggal kita bersurat, komunikasi dengan Pak Kapolres, insya Allah selesai. Dengan 2 bus itu kan sudah selesai 26 jamaahnya 40 orang yang akan berangkat pada 21 itu. Jadi saya kira Pak Kemenak mungkin disampaikan nanti bahwa jamaah itu nanti naik bus supaya kekhawatiran yang timbul tadi terjawab. Tidak ada jamaah yang akan sepadat apapun kita di jalan nanti, tidak jamaah tetap akan masuk duluan. Nah, itu kalau kita pakai bus. Jadi sepakat bus Pemda, Pak Perlengkapan, Pak Kabak Umum, KPU disiapkan Pak, dibersihkan Pak ya, dibersihkan. Kemudian bus Polres juga nanti kita sampaikan secepatnya Pak Kabak. Ya, jadi selesai ini urusan kita pakai bus ya Pak, kita sudah sepakati. Tolong sebentar jamaah dikumpul, jangan lagi ada jamaah yang banyak juga memang jamaah kita yang ngeyel Pak, tidak mau dia diatur, tidak mau diatur. Nah, sebentar harus tegas kita. Ya, kalau Bapak mau ini kita ya disampaikan. Kemudian ya bidang akomodasi konsumsi ini juga perlu ini. Tadi saya lihat tidak dibahas ini, dilewati. Padahal ini penting sekali ini. Iya. Ya semua ya sudah siap semua. Ini koordinasi nih Pak, kopi rokok dan nasi perlu ini. Kita tidak bisa kerja maksimal kalau kita kalau kosong ini kita punya baik untuk jamaah ya, kemudian dengan kita ini panitia perlu juga perlu juga dicas nanti di sana. Kemudian bidang keamanan saya kira Pak Kabak Polres nanti koordinasi dengan Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil yang tahu persis kondisi di lapangan, beliau di Tanggitana. Kemudian ada Pak Desa juga nanti dilibatkan, kita komunikasikan semua selesai aman Pak. Kemudian bidang publikasi dan dokumentasi. Nah ini tadi Pak Rian ya disiapkan kalau acara virtual itu jam 1 ya disiapkan. Saya kira teman-teman di Infocom sudah paham kalau kita mau adakan virtual apa yang harus kita siapkan ya. Kemudian terkait dengan ada tadi spanduk. Sebenarnya spanduk itu biar saya bisa saya urus, tapi kan tidak enak kalau saya lagi ngurus spanduk ini Pak Kabak ya Pak Kabak tinggal koordinasi dengan Pak Kabak saja berapa ya tempat pasangnya juga sudah siap di sana, tinggal kita data tempel selesai, kita bikin tempel selesai. Ya, saya kira ya karena agak alot-alot juga tadi ini masalah spanduk Pak. Kecuali baleho ya memang harus pada tempat-tempatnya, tapi kalau spanduk itu sudah tempat hanya beberapa spanduk. Saya kira Pak Kabak tidak ini banyak teman-teman di Kesera staf dari bisa mengurus ini semua. Ya. Kemudian urusan barang dan bawang jamaah. Kalau saya kemarin ini baru muncul ini dibicarakan. Kalau yang lalu-lalu saya 2016 tidak pernah kita bahas ini masalah tentengan. Karena semua orang sepakat dia akan bawa tentengan, daripada tidak mau lepas itu tentengan. Ya, karena disitulah pakaian ganti di situ, pakaian ihram ada di situ. Nanti kalau tiba di Jeddah nanti kalau tentengannya setengah mati dia Pak, setengah mati jamaah mencari itu. Karena pakaian ihram ada di situ. Kita harus ganti pakaian baru kita berangkat masuk ke Mekah ya, karena kita kan di Jeddah, lewat Jeddah kan tiba di Jeddah. Jadi saya kira nanti ditekankan juga, tekan penekanan saja mungkin Pak Kepala Bandara bahwa maksimal itu 7 kg tentengan dan di pesawat termuat Pak. Ya, kita yang sudah berapa tahun tidak ada masalah kalau tentengan ya, mungkin bisa di belakang di ekor pesawat masih bisa, di yang 7 kilo juga masih bisa kalau di bagasi. Yang penting sebentar pada saat kita kumpul ini jamaah kita sudah ada penekanan Pak Kabak, Pak Kande, Pak pertama bahwa tentengan itu 7 kilo dan yang dibawa di situ yang penting-penting Pak, yang penting-penting untuk di pakaian ganti ketika di serama haji, kemudian pakaian ya. Saya kira
Jamaah juga mereka kadang ada jamaah kita mau pisahkan, dia tidak mau, dia terpisah dengannya itu karena dia merasa bahwa itu penting untuk ada di dekat dia. Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian, semua masukan sudah kita bahas, kemudian solusi-solusi juga sudah kita sampaikan. Kita berharap mudah-mudahan keberangkatan jamaah haji kita tahun 2022 ini insyaallah berjalan dengan lancar. Saya optimis ini akan lancar karena ketika kita memberangkatkan saja lebih 300 jamaah berjalan lancar juga. Kalau ada yang naik ojek, saya kira itu ya itulah ya karena kita rencanakan sebaik apapun ya, namanya perencanaan sebagai manusia kita pasti ada kekurangan apa semua. Tapi kalau tidak ada minat ojek karena kita pakai bus dari semua ya. Tinggal yang tanggal 22 itu Pak Kabak tadi belum kita apakah kita yang teman-teman yang dari sini kita kumpul di masjid atau bagaimana? Kalau saya ya mungkin sebaiknya kita kumpul di masjid supaya satu, karena kalau jalan satu-satu Pak sendiri-sendiri, waduh, dia jalan jamaahnya kemudian 10 di belakangnya datang lagi ya. Kalau saya tetap saja Pak kita kumpul dari masjid supaya teman-teman patwal juga lebih, teman-teman Polres dan perhubungan lebih mudah untuk mengantar ini jamaah bisa biar lebih cepat ya. Tanggal 22 berangkatnya itu karena tanggal 22 dua kali yaitu pagi jam 9 dan jam 1 seperti yang disampaikan Pak Soeli tadi. Tidak banyak jamaah sebenarnya karena yang berangkat jam 1 tidak mungkin dia datang jam 9. Dia juga pasti kalau saya kesana jam 9 saya berangkat jam 1 berapa lama saya harus menunggu di mana, pasti dia akan datang pada jam keberangkatannya ya. Jadi pagi jam 9 itu 60 orang, kemudian jam 1 artinya rentang ini jauh sekali kalau kita kekhawatiran akan melumpuh di jam 9. Saya kira jamaah juga nanti disampaikan penekanan dari kita pada saat mengumpulkan jamaah, itulah yang paling yang penting untuk meminimalisir sebagian masalah yang terkadang timbul. Jadi datang jam 60 datang pagi, kemudian nanti mungkin jam 11 kalau sudah ini baru, atau jam 12 baru datangi 60-nya. Jadi saya kira apa yang dikhawatirkan tadi kita tidak akan melumpuh. Dan kalau saya kita tidak usah pasang tenda mungkin ya, terus pasang tenda kecuali pada saat kedatangan nanti kita harus kita siapkan tenda untuk saudara-saudara kita yang mengantar. Saya kira Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih banyak kita sudah rapat ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan terkait dengan keberangkatan jamaah kita nanti berjalan dengan lancar. Tapi yang paling utama adalah koordinasi, selalu koordinasi. Ketika ada kendala yang dihadapi, sampaikan ke saya langsung, boleh ke Pak Kemenak, boleh ke Pak, apalagi ini beliau yang pegang uangnya Pak. Kalau terkait dengan uang jangan ke saya, beliau langsung, beliau yang tahu ya masalah-masalah yang berhubungan dengan dan kulai. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman dari Prokopimda, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dari Antam semua tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi semua tujuan kita adalah bagaimana supaya kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji kita ini nanti akan berjalan dengan baik dari tahun ke tahun. Ya, kita berdoa mudah-mudahan ya di antara kita mungkin tahun depan ada berangkat kita antar lagi. Dan yang paling utama adalah kita berdoa supaya pandemi ini jangan kembali. Ya, situasi ini alhamdulillah sudah bisa kita berangkatkan. Kita berdoa, kita berharap, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya pandemi ini tidak kembali lagi. Walaupun ada yang kemarin itu yang misterius itu, ya mudah-mudahan tidak menyebar seperti pandemi ini, sehingga tahun depan lagi bisa kita persiapkan untuk pemberangkatan seperti sekarang ini. Saya kira ini dari saya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Ya, tanggung jawab ini tanggung jawab umat yang diberikan kepada kita semua. Ya, mari kita berusaha berupaya koordinasi. Ada dua koordinasi terkait dengan urusan dan koordinasi yang tadi saya sebutkan, kopi, rokok dan nasi itu perlu juga Pak.
Itu juga perlu Pak Kabak, perlu penekanan ini supaya Pak Kabak, oh ingat koordinasi perlu ini juga. Ya, saya kira ini terima kasih banyak. Ya, ada Pak kita koordinasi, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan dari rapat kita ini. Ya, kita sebagai manusia biasa, kadang terkadang ini ya ada guyon, ada salah kata, tutur kata. Saya kira tidak ada tujuan kita ke hal yang negatif. Terima kasih Pak Kandepak, terima kasih sudah menyempatkan waktu Pak Kabak. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.